Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Berikut anggota kelompok kami. 1. Putri Karunia. 2. Gaudensia Febi Putri. 3. Elisia Devi Aryani. 4. Puji Lestari. 5. Magdalena Retmaningsih. 6. Aulia Nur Ardini. 7. Mahirah Tri Hanindia. 8. Larissa Nur Zubaisda. 9. Prima Chandra Oktaviani. 10. Rio Dwi Asmoro. Berikut presentasi dari kami. Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki berbagai macam budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia di setiap daerah merupakan kekayaan untuk negeri ini. Dari segi tarian daerah, makanan khas, suku, rumah adat, atau adat istiadat dari setiap daerah sudah pasti memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari wawasan Nusantara? 2. Bagaimana latar belakang historis dari wawasan Nusantara? 3. Bagaimana latar belakang sosiologis dari wawasan Nusantara? 4. Bagaimana latar belakang politis dari wawasan Nusantara? 5. Bagaimana latar belakang filosofi dari wawasan Nusantara? 6. Apa hakikat dari wawasan Nusantara? 7. Apa saja unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara? 8. Apa saja kedudukan, tujuan, dan fungsi dari wawasan Nusantara? 9. Bagaimana cara implementasi wawasan Nusantara dan tantangannya di era modern? 10. Bagaimana analisis contoh kasus wawasan Nusantara di Indonesia? Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang fisiologis wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Dan yang keempat adalah berdasarkan aspek kesejahteraan. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam garis besar haluan negara atau GBHN disebutkan juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa kepulauan Nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara terdapat 3 unsur pokok yang digunakan, yaitu yang pertama wadah. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Yang kedua yaitu isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai 2 bentuk komponen dasar. Pertama adalah cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah asas-asas kesatuan dan pemerataan. Dan yang ketiga yaitu tata laku.
untuk tata laku yang di dalamnya diwujudkan dalam 2 unsur, yaitu pertama adalah tata laku batiniah yang berdasarkan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Kedua adalah tata laku lahiriah yang merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian dalam sebuah proses pembangunan nasional serta tata pelaksanaan. Kedudukan, tujuan, dan fungsi dari wawasan Nusantara. Kedudukan atau status wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara dan tantangannya di era modern. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangannya yang dihadapi. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda, dan membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia dan dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik
untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan. 2. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 3. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Lester Turow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan, untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan sosialis. 4. Pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang, dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan kelandasan operasional berupa GBHN. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timur Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Pikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Owecusi, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timur Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini agar masalah ini tidak jadi masalah yang besar. Seperti yang sudah terjadi, akhirnya Timur Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Kesimpulan, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Berdasarkan hasil keputusan konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga dapat mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya
sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat dalam naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A UUD NRI 1945. Menurut pasal 25A UUD NRI 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasar pasal 25A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata dan semoga dari video tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.